Hai, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura miskin. Episode 161. Di episode sebelumnya, Bu Lastri yang telah mengetahui maksud dari kedatangan kakek Warso, ia pun berkata, "Yo wes tunggu ya, tak panggilin suamiku dulu," ucap Bu Lastri, lalu bergegas masuk menemui suaminya, yang diketahui bernama Jono. Sementara Aditya, yang saat itu menerima pesan singkat yang berasal dari Jasmine, ia tampak tersenyum kecil. Tak berapa lama kemudian, tampak Bu Lastri bersama suaminya, telah kembali menemui kakek Warso. "Oh sampeyan toh pade, tak kirain siapa," ucap suami Bu Lastri, lalu kembali berkata, "Tadi katanya Lastri, pade mau minjam motor ya?" "Iya no," sahut kakek Warso, lalu kembali berkata, "Saya mau minjam motor untuk Nak Adit. Soalnya besok, dia mau jalan-jalan sama si Marno," ucap kakek Warso. "Oh, perginya sama Marno toh, tak kirain sendirian aja," ucap Jono, lalu kembali berkata, "Ya udah pakai aja, tadi kalau perginya sendirian enggak bakalan tak pinjamin," lanjut Jono, lalu mengeluarkan motor tersebut. Di sela itu terdengar, kakek Warso berkata, "Tapi besok kamu enggak ada keperluan di luar kan?" "Oh enggak kok, saya ndak ada keperluan di luar, jadi pakai aja," sahut Jono. Sementara Bu Lastri yang tampak tidak ikhlas meminjamkan motor tersebut, ia pun berkata pada Aditya, "Tapi motornya jangan dirusakin ya," ucap Bu Lastri. "Oh iya Bu janji, motornya enggak akan saya apa-apain," sahut Aditya. "Isi ibu teh apa-apaan," ucap Jono, lalu berkata pada Aditya, "Udah jalan aja, omongan istriku tadi enggak usah dipikirkan," lanjut Jono. "Oh iya mas, makasih banyak ya, udah mau berbaik hati minjamin motornya." "Iya sama-sama," sahut Jono. Setelah itu terlihat, Aditya menghidupkan mesin motor itu, lalu menjalankannya meninggalkan halaman rumah Bu Lastri. Baru saja Aditya dan kakek Warso meninggalkan rumah Bu Lastri, Bu Lastri pun langsung berkata, Pak, besok-besok, bilang tuh sama paman kamu buat beli motor, biar enggak minjam melulu kerjaannya." "Udah Bu, lagian mereka minjamnya kan cuman sehari," ucap Jono, mencoba menenangkan istrinya. Sementara Bu Lastri mendengar ucapan itu, ia pun berkata, "Iya sehari, tapi kan Bapak tahu sendiri. Besok tuh, Ibu harus ke hajatan di rumahnya Pak Sekdes. Kalau soal itu, Ibu kan bisa jalan kaki. Lagian, rumah Pak Sekdes kan enggak jauh Bu," ucap Jono. "Udah capek ngomong sama Bapak. Belain aja terus itu pademu," ucap Bu Lastri, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Singkat waktu, malam pun telah berganti. Terlihat pagi itu, Aditya dan Marno, yang telah sampai di tempat yang dituju oleh Aditya. Melihat kondisi di tempat tersebut yang tampak sangat gersang, Aditya hanya bisa menggelengkan kepala, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihat. Setelah melihat-lihat keadaan di tempat tersebut, Aditya pun melangkah ke arah sebuah saluran irigasi, yang tampak kering, namun masih terdapat beberapa genangan air, untuk mengambil sampel air tersebut. Melihat apa yang dilakukan Aditya, Marno pun berkata, "Itu lagi ngapain mas?" "Oh ini mas, ngambil sampel air sama tanah di sekitar sini. Siapa tahu bisa nemuin penyebab keringnya sawah-sawah milik warga desa," ucap Aditya. "Oh gitu ya mas. Jadi maksud masnya ke tempat ini, buat ngambilin air itu ya," ucap Marno, sambil menganggukkan kepala. Walaupun saat itu, Marno tidak mengerti dengan hal itu. Sementara di lain tempat, ternyata saat itu, Jasmine yang tengah berada di dalam mobil Ford Double Cabin, telah bersiap untuk berangkat menuju desa Mekar, diikuti oleh beberapa buah mobil truk, yang tampak sedang memuat sesuatu. Dan singkat lagi waktunya. Tak terasa, jarum jam telah menunjukkan pukul 10 pagi. Terlihat saat itu, di lokasi rumah Pak Sekdes, telah banyak warga desa yang datang, menghadiri hajatan di rumah tersebut. Sementara ayah Yuli, yang juga sudah berada di tempat hajatan, melihat kedatangan kakek Warso dan Mila, ia pun langsung menyapa mereka. "Hei Warso, tumben hari ini enggak ke penggilingan," ucap ayah Yuli, lalu kembali berkata,
Oh iya, hampir lupa, kemarin penggilingannya udah diambil kembali sama Pak Budi ya, ucap Ayah Yuli, sambil menertawakan si kakek. Mendengar ucapan itu, spontan, Jono yang juga berada di hajatan pun, datang menghampiri Ayah Yuli. Maaf Pak Kades, benaran ya, mesin penggilingannya diambil sama Pak Budi. Itu kan mesin bantuan dari pemerintah untuk kelompok tani, kok malah diambil lagi, ucap Jono. Mendengar ucapan itu, Ayah Yuli pun berkata, ya iyalah diambil, orang penggilingannya juga enggak kepake, ucap Ayah Yuli, sembari melanjutkan perkataannya. Pemerintah ngasih bantuan seperti itu, untuk kalian pakai, bukan didiamin gitu aja. Kalau terlalu lama enggak kepake, tuh mesin bakalan rusak, ucap Ayah Yuli. Sementara Pak Sekdes yang juga mendengarkan ucapan dari Ayah Yuli, beliau pun ikut menghampiri si Kades yang tamak itu. Maaf Pak Kades, benar kata si Jono tadi. Walaupun Pak Budi itu orang nomor 1 di kecamatan, tapi beliau enggak bisa main ambil saja seperti itu. Lagian Pak Kades kan tahu sendiri, bagaimana kondisi sawah para warga. Kalau ada padi yang dipanen, enggak mungkinlah mesin penggilingannya tidak beroperasi, ucap Pak Sekdes. Mendengar ucapan itu, spontan para warga yang masuk dalam kelompok tani pun berkata, benar Pak Kades, seharusnya sebagai kepala desa, Bapak harus melarang Pak Camat untuk menarik kembali mesin penggilingan itu, ucap warga yang mulai emosi. Di sela warga yang mulai emosi, tiba-tiba terlihat, mobil Pak Budi baru saja sampai di tempat tersebut. Nah itu tuh orangnya datang, ucap beberapa warga, sembari menghampiri Pak Budi dan Edo, yang baru saja keluar dari mobilnya. Pak Budi, tolong katakan pada kami, apa alasan Anda menarik mesin penggilingan milik kelompok kami? Iya Pak, Bapak harus jelaskan pada kami, ucap warga yang mulai emosi. Di sela itu terdengar, Pak Sekdes berkata, sudah, ucap Pak Sekdes, lalu kembali berkata, Bapak-bapak semua tolong, hari ini hajatan 7 bulannya menantuku. Jadi tolong, jangan buat keributan. Dan untuk masalah ini, besok kita diskusikan di balai desa, ucap Pak Sekdes. Enggak bisa Pak, masalah ini harus diselesaikan hari ini juga. Iya betul, hari ini harus diselesaikan, ucap para warga. Mendengar ucapan itu, Pak Sekdes pun berkata, ya sudah, entar selesai hajatan semuanya kumpul di balai desa, dan kita diskusikan baik-baik masalah ini, ucap Pak Sekdes, lalu berbisik pada Pak Camat. Pak Budi, Bapak juga harus hadir, untuk memberikan alasan Pak Budi. Jangan sampai para warga desa makin emosi dan bertindak anarkis, ucap Pak Sekdes. Iya, sahut Pak Budi yang mulai keringat dingin, karena melihat emosi dari para warga. Ya sudah, sekarang semuanya bubar, dan biarkan Pak Budi lewat. Mendengar ucapan Pak Sekdes, yang dikenal baik, para warga pun langsung kembali tenang, dan memberikan jalan untuk Pak Budi. Di sela itu terlihat, Pak Budi dan Ayah Yuli, yang melangkah sambil berbisik. Rasmin, bagaimana ini? Bagaimana jika sebentar para warga pada ngamuk? Ucap Pak Budi. Mendengar ucapan itu, Ayah Yuli pun tersenyum licik, lalu berkata, sudah, Pak Budi tenang saja. Sebentar, biarkan saya yang berbicara, ucap Ayah Yuli. Singkat waktu, jarum jam terus berputar. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 3 kurang 10 menit, dan acara hajatan pun telah usai. Di sela itu, para warga pun langsung berbondong-bondong menuju ke lokasi balai desa. Sementara Aditya dan Marno, yang juga baru sampai di rumah. Terdengar saat itu, Marno berkata pada Mila, Mil, Bapak kemana? Kok enggak ada di rumah? Oh itu Mas, Bapak dan para warga lain lagi di balai desa, mau diskusikan masalah penggilingan kemarin. Oh pantas aja, tadi di jalanan pada sepi. Berarti Mas Jono juga ada di sana ya, ucap Marno. Iya Mas itu sudah pasti, Mas Jono kan masuk kelompok tani juga, jadi pastilah ada di sana, sahut Mila. Ya udah, kalau gitu Mas langsung ke sana aja, sekalian mau mulangin motornya Mas Jono, ucap Marno. Di sela itu terdengar, Aditya berkata, Mas Marno aku ikut ya. Oh ayo, kalau Mas Adit mau ikut, sahut Jono. Di sela itu terlihat, Aditya mengeluarkan 3 lembar uang, dengan pecahan 100.000. Nih Mas, nanti Masnya tolong kasihin sama yang punya motor ya. Melihat uang yang diberikan Aditya, Marno pun berkata, ini mah kebanyakan Mas. Masnya kasih 50.000 saja, itu juga udah banyak loh, ucap Marno, sambil mengembalikan uang tersebut.
Enggak apa-apa mas, lagian enggak ada uang 50 ribuan, ucap Aditya, sembari menolak uang tersebut. Mendengar ucapan itu, Mareno pun kembali berkata, ya sudah, kalau gitu biar 100 ribu aja mas. Nih yang 200-nya, kalau banyak gini, bisa-bisa mata Mbak Lastri ikutan merah, ucap Mareno. Sementara Aditya, ia pun mengambil uang tersebut. Itu benaran enggak kurang mas. Enggak kok mas, sahut Mareno, lalu kembali berkata, Mas Adit aja yang bawa motornya ya. Nanti saya tunjukin jalannya. Ya udah sini, sahut Aditya. Singkat waktu, motor yang dikendarai Aditya pun telah sampai di balai desa. Terlihat saat itu, para warga seperti sedang berdebat. Terdengar saat itu, kakek Warso, yang ternyata adalah ketua kelompok tani di desa tersebut berkata, Pak Camat, apa tidak bisa mesin itu dikembalikan saja? Ya tentu bisa, tapi bukan di tempatmu lagi, ucap Pak Budi. Ya tidak apa-apa, dimanapun Pak Budi mau, saya akan setuju, asalkan tempatnya tetap di desa ini, ucap kakek Warso. Di sela percakapan itu, tiba-tiba terdengar, Ayah Yuli berkata, sebenarnya untuk apa, kalian ngotot minta Pak Budi balikin penggilingannya? Lah ndak lama lagi kan, tanah kalian udah mau dibayarin, ucap Ayah Yuli. Iya juga ya, ucap para warga, yang telah setuju untuk menjual tanahnya. Di sela itu terdengar, kakek Warso berkata, Pak Kades, sebelumnya saya minta maaf, karena tidak semua warga ingin menjual tanahnya, ucap kakek Warso. Mendengar ucapan itu, Pak Budi pun tersenyum, lalu berkata, gini aja, sekarang yang setuju untuk menjual tanahnya, tolong angkat tangannya, ucap Pak Budi. Dan alangkah kagetnya kakek Warso, saat melihat semua warga mengangkat tangannya. Lihat, kamu lihat sendiri kan, hanya kamu saja, yang masih bersikeras, tidak mau menjual tanahmu, ucap Pak Budi. Di sela itu terdengar, Pak Sekdes berkata, maaf Pak Budi, saya juga tidak berniat untuk menjual tanah dan sawahku. Mendengar ucapan itu, Ayah Yuli selaku kepala desa pun berkata, kamu juga mau mempertahankan tanahmu, ucap Ayah Yuli dengan melototkan matanya. Iya, saya tidak ingin menjualnya, sahut Pak Sekdes. Lihatlah, apa yang bisa kita pertahankan di desa yang gersang ini, ucap Ayah Yuli, mencoba membujuk sekretaris desa. Ya, apapun kondisi di desa ini, saya akan tetap tinggal, karena saya lahir dan besar di sini, ucap Pak Sekdes. Sementara Aditya, yang melihat si Sekdes, yang ternyata berbeda pendapat dengan Pak Budi dan Ayah Yuli, ia pun tersenyum, lalu bergumam. Sepertinya, saya harus mendekati orang ini, untuk menggali informasi yang lebih dalam, gumam Aditya. Di sela perdebatan mereka, tiba-tiba di depan pagar balai desa, berhenti sebuah mobil Ford, berhenti di tempat tersebut. Pak Kasman tunggu ya, coba saya tanyakan ke para warga dulu, ucap seorang wanita cantik, yang ternyata adalah Jasmine. Oh iya non, ucap Pak Kasman, lalu kembali berkata, loh non, itu bukannya Den Aditya ya, ucap Pak Kasman, sembari menuju keluar jendela mobil, yang masih tertutup rapat. Oh iya tuh dia, benar-benar deh, ditelepon enggak diangkat-angkat, sahut Jasmine, lalu kembali berkata, oh ya Pak Kasman, entar Pak Kasman pura-pura aja enggak kenal sama Aditya ya. Oh iya non siap, sahut Pak Kasman. Sementara Pak Budi dan para warga lainnya, melihat Jasmine yang keluar dari mobil tersebut, mereka pun bertanya-tanya. Permisi mas, masnya kenal enggak sama kakek Warso? Katanya warga desa ini benaran desa Mekarkan, ucap Jasmine, yang saat itu bertanya pada Mareno, yang sedang berdiri di samping Aditya. Namun belum sempat menjawab pertanyaan Jasmine, tiba-tiba terlihat, Pak Budi dan Edo, datang menghampirinya. Waduh, non gelis lagi nyari siapa ya, ucap Pak Budi. Oh ini Pak, saya nyari kakek Warso warga desa Mekar, sahut Jasmine. Oh ada apa non gelis nyari orang itu, ucap Pak Budi. Namun tiba-tiba terdengar, Aditya berkata, kakek Warso, ada yang nyari ini, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Jasmine yang sudah kangen dengan Aditya, ia pun langsung menghampirinya. Oh kakek Warsonya ada di sini ya, ucap Jasmine. Tuh, sana orangnya, ucap Aditya, sembari menunjuk ke arah si kakek. Oh makasih mas, kenalkan saya Jasmine, ucap Jasmine sembari mengulurkan tangannya pada Aditya. Aditya, sahut Aditya. Di sela itu terlihat, Edo juga mengulurkan tangannya, sembari berkata, kenalkan Neng, saya Edo.
Saya anaknya camat di kecamatan ini, ucap Edo, namun tak digubris oleh Jasmine. Mbaknya nih mau bertemu kakek Warso, atau salam-salaman, ucap Aditya. Waduh, karena lihat cowok ganteng seperti Mas ini, saya jadi lupa niat datang ke sini, ucap Jasmine, sambil mencubit pelan pipi Aditya. Buset deh, kesurupan setan apa nih orang, pakai acara cubit pipi segala, gumam Aditya. Sementara Jasmine, ia pun langsung menghampiri si kakek. Maaf Neng, benaran Nengnya nyari saya. Iya kek, sahut Jasmine. Ada apa ya, non datang nyariin saya, tanya si kakek. Oh ini kek, saya bawakan penggilingan buat kakek, sahut Jasmine. Maaf Neng, kalau itu merupakan bentuk sogokan agar saya mau menjual tanah dan sawah milikku. Mendingan, Neng bawa kembali saja penggilingan itu, ucap kakek Warso. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, oh bukan kek, kami dari perkebunan Winata Organik, ingin bekerja sama dengan kakek. Kerja sama yang seperti apa, ucap kakek Warso. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun langsung menjelaskan sistem kerja sama yang akan mereka tawarkan. Sementara Edo, melihat Jasmine yang tadi mencubit pipi Aditya, ia pun berkata, kamu jangan coba-coba dekatin cewek itu, ucap Edo, dan dilanjutkan dengan perkataan dari Pak Budi. Anak muda, jika ingin pulang ke tempatmu dengan keadaan utuh, jangan pernah bersaing dengan anakku, ucap Pak Budi, sambil memegang pundak Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.